Ustaz, saya mau nanya. Tadi Ustaz bilang hati ini tempat keimanan, keyakinan kepada sesuatu gitu, terutama dalam beragama. Nah, kalau hati berbentuk fisik nih, liver ini rusak, apakah ada kaitannya dengan keimanan orang rusak atau enggaknya, Ustaz? Jadi gini, iman seseorang itu kan macam-macam ya. Jadi kayak orang yang sering sendawa itu dia ada keyakinan yang sering amalan itu dia yakini bahwa amalannya yang dia amalin itu bisa begini, bisa begitu, bisa. Nah itu adanya di ulu hati sini. Dan itu berhubungan kalau amalan itu berbenturan dengan makhluk lain, dia akan bereaksi, seperti itu. Kompleks ya. Dan itu sama, itu diyakini. Amalan itu padahal itu hanya amalan. Belum tentu amalan itu diajarkan oleh Rasul. Nah, amalan ini apa? Sesuatu yang dibaca untuk duniawi, yaitu amalan. Tapi kalau sesuatu dibaca karena Allah, enggak, itu memang nanti pahala. Nah, amalan itu tetap berdampak ke dalam tubuh manusia, berdampak. Bukan tiba-tiba dia sering ngamalin ini, akhirnya tambah lama kok berat ya, kakiku berat, kemudian mulai dayek. Nah, itu ya awalnya dari amalan yang semakin lama dia amalin semakin banyak ya akhirnya ke fisiknya. Seperti itu. Nah, itu di hati. Apapun bentuknya kalau dia yakini itu di dalam hati. Nah, kalau iman itu ya di hati menurut saya, keyakinan itu di sini. Nah, iman seseorang itu kan beda-beda. Apakah yakin bahwa seseorang itu sholatnya tertib, sholatnya selalu berjamaah tanpa henti, kemudian dia dianggap imannya kuat pada Allah Ta'ala? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kalaupun dia kena lever, nah kan ketahuan dia. Kan banyak orang yang seperti itu. Wong teman saya dakwah aja yang di satu grup WA teman dakwah, itu juga ada yang kena lever dia. Memang orangnya keras, kaku. Kalau Haji tak kasih nama, pasti tahu deh. Tahu karena pernah muncul di TV berkali-kali sih muncul di TV. Makanya saya nggak mau ngomong nih. Itu kena lever. Sama karena orangnya kaku, keras, yakin apa yang dia yakini itu benar. Belum tentu karena yang diyakini itu bisa egoisnya dia sendiri. Seperti itu. Makanya keyakinan itu jelas harus benar. Kalau amalan ya harus difikirin dulu. Jangan umpamanya ada orang ngomong amalin ini ikut. Nah besok kalau ada masalah, nah kan bingung karena banyak sekali saya melihat dari pasien-pasien ya begitu. Ya memang bingung akhirnya. Nah, sembuh nggak kamu diginiin? Enggak Pak Ustadz. Digituin berapa bulan sekali, hampir setiap hari saya digituin, bacain maksudnya. Sembuh nggak? Enggak. Malah sakit semua tubuh saya. Lah iya, memang itu nggak dicontohkan sebenarnya oleh Rasul. Makanya yuk jangan asal orang kemudian diikutin, ya nggak bisa. Harus punya dalil yang jelas kan gitu. Berdoa itu ya jelas, nggak kacau, nggak ngawur. Doa itu hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Pada Allah itu ya mohon, ya Allah, kan gitu. Ya Rabbana, ya Rabbi. Seperti itu. Jadi harus difahami bahwa keyakinan di hati itu adalah keimanan. Nah, keimanan seseorang itu ya bisa rusak walaupun dia sholat, walaupun dia iman kepada Allah, walaupun dia iman kepada malaikat, pada nabi, pada kitabullah, iman kepada qadar dan juga iman kepada hari akhir. Tetapi kalau memang dia keras, kaku, dia dalam syiar itu ya kaku, keras, maunya sendiri, itu kan egois namanya. Walaupun dia tahu ilmu agama, itu kan egois. Karena ilmu agama tidak menyuruh egois. Kenapa? Kenapa kaku? Yang memberi hidayah kan Allah, bukan kamu. Kenapa kamu memaksa? Gitu. Dan kalau orang nggak suka sama kamu, bukan nggak suka, orang itu agak kurang ini sama kamu jengkel. Kamu gimana nggak kaku itu namanya gitu. Kalau seorang mengetahui agama ya harus belajar luas, hati itu luas. Diomongin apa ya tenang aja, santai, nggak usah terlalu dipikirin. Nah inilah yang namanya
dia hatinya lembut. Nah, seperti Rasul, dimaki juga nggak pernah marah. Ya itu yang harus kita contoh. Bukan kita ngaku-ngaku umatnya Rasul, orang nggak apa-apa, akhirnya kita gibahi lah. Kan yang kita gibahi malah saudara kita sendiri lah, ngapain? Nah, akhirnya itu kan menjadikan keyakinan kita terhadap Allah kan mulai berkurang. Keyakinan kepada Allah berkurang, keyakinan kepada kitabullah berkurang, keyakinan kepada Rasulullah Muhammad SAW berkurang. Semuanya berkurang akhirnya. Ya akhirnya apa? Rusak. Nah, apa rusaknya iman itu menjadikan rusaknya hati? Enggak sih. Rusaknya iman itu catatannya pada Allah sih. Jadi kalau hati itu catatannya pada ya Allah juga sih. Sehingga orang itu diberi sakit liver oleh Allah Ta'ala.